Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pelelangan berlanjut dengan langkah cepat, dan Lin Xin terus menawar berkali-kali, mengidamkan beberapa tanaman langka, dan beberapa kristal magis yang berguna, serta gulungan sihir. Namun, jumlah uang yang dia bayarkan tidak setinggi itu. Meraih esensi sejati dalam pelelangan, ia menuai manfaat terbaik. Rumah lelang VIP ini awalnya memiliki 36 item untuk dilelang, yang menjadi 37 dengan penambahan Devil Dragon Crystal. Seiring berlalunya waktu, kini giliran item terakhir yang dilelangkan. Lelang berikut akan menjadi item terakhir dari lelang VIP hari ini. Itu juga harta yang luar biasa, yang kami simpan sebagai cadangan untuk saat ini. Selamat datang kembali Nona Feng Ling Er, ucap Ye Wei Yang. Sama seperti untuk Devil Dragon Crystal, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan mengenakan pakaian putihnya, Feng Ling Er muncul sekali lagi di depan semua orang. Namun kali ini, dia tidak mendorong gerobak. Dia membawa tas besar di kedua tangannya, yang ditutupi dengan kain merah saat dia perlahan-lahan maju menuju panggung lelang. Meskipun kain merah hadir sebagai penutup, ukuran bentuknya bisa terlihat jelas. Itu adalah kasus berbentuk kuboid panjang 1 meter, dan mencapai sepertiga dari lebarnya. Itu tampak seperti barang besar, dan melihat Feng Ling Er yang ramping membawanya, membuat penonton merasa kasihan. Ini adalah pedang yang melihat darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan melahirkan legenda yang luar biasa. Dengan penerangan cahaya ilahi, pedang itu menyegel dirinya secara otonom setelah kematian tuannya. Ucap Ye Wei Yang. Suara menyesal Ye Wei Yang bergema di seluruh aula. Di wajahnya muncul ekspresi sedih. Namun, tidak ada jejak suasana hatinya di wajahnya. Sepertinya, suasana hatinya hanya diungkapkan di kedalaman hatinya. Ini adalah pedang yang mulia, pedang yang saleh yang dipenuhi dengan cahaya, dan dikelilingi oleh legenda. Pada saat pedang itu dilelang, pemiliknya memberikan permintaan penting. Permintaannya itu adalah, bahwa penawar harus mampu melepaskan segelnya, dan membayar 20 juta koin emas, jika tidak, itu tidak boleh dijual terlepas dari harganya. Ucap Ye Wei Yang. Ye Wei Yang mengungkapkan senyum melankolis sebelum melanjutkan. Pada titik ini, semua orang harus menebak barang apa yang kami putuskan untuk dijual hari ini. Ini seharusnya bukan yang pertama kali muncul di atas panggung, tetapi item ini sudah sering dilelang. Sebagai juru lelang dan pemuja pedang yang saleh ini, aku sangat berharap dapat menemukan pemilik baru pada hari ini. Jika beberapa tamu terhormat dapat membatalkan segelnya, rumah lelang ini bersedia untuk menutupi sepertiga dari biayanya, sehubungan dengan pedang yang saleh ini. Ucap Ye Wei Yang. Wah, Lin Xin berkomentar dengan takjub. Penjualan lelang dengan harga tetap. Ucap Lin Xin. Long Hao Shen bertanya, apa itu penjualan lelang dengan harga tetap? Tanya Long Hao Shen. Lin Xin menjawab, itu gaya lelang yang sangat langka. Harga barang sudah ditentukan, jadi dengan kata lain, siapapun yang menginginkan barang tersebut dapat membelinya. Tetapi masalahnya adalah, jenis lelang ini terdiri dari beberapa kondisi lain. Hanya jika kompetitor berhasil mematuhi persyaratan tambahan, ia dapat memenuhi syarat untuk membelinya. Tetapi barang-barang yang diterima oleh rumah lelang hebat milik aliansi untuk penjualan lelang dengan harga tetap, itu terikat pada keberadaan yang unggul. Dari pandanganku, pedang ini setidaknya merupakan eksistensi di puncak tier legendaris, atau bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Jawab Lin Xin. Saat mereka berbicara, Ye Wei Yang melepas kain merah di atas panggung, dan mengungkapkan sebuah kotak kayu sederhana. Casing kayu memiliki warna coklat kemerahan, dan tidak ada dekorasi berlebihan, tetapi hanya pegangan logam. Bentuknya yang sederhana, itu memberi kesan visual, bahwa benda itu seharusnya merupakan benda yang sangat kuno, yang terlaput oleh usia. Aula lelang sekarang sangat tenang. Tampaknya, banyak tamu terhormat mengenali item ini, dan suasana di dalamnya menjadi gerah. Keponakan Wei Yang, bagaimana kalau menjualnya kepada aku? Meskipun aku masih tidak bisa menghilangkan segelnya, aku akan melakukan semua yang aku bisa setelah membeli pedang yang saleh ini, untuk membiarkannya melihat cahaya.
Bagaimana dengan itu? Ucap seseorang. Orang yang mulai berbicara adalah tamu terhormat di ruang ketiga itu, dengan suara yang dalam dan nyaring. Ye Wei yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tertekan. Maafkan aku tamu yang terhormat. Aku mengerti perasaan baik kamu, tetapi aku harus melihat segel itu dibebaskan di sini. Ini adalah keinginan besar kakek aku. Wei Yang tidak akan menyembunyikannya lagi, tapi aku sebenarnya adalah orang yang menjual pedang ini. Balas Ye Wei Yang. Pedang saleh ini sebenarnya dimiliki oleh kakek buyut aku, dan merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh leluhur aku. Pada saat kakek berada di ranjang menjelang kematiannya, keinginannya yang paling berharganya adalah untuk membuka segel pada pedang yang saleh ini, dan membiarkannya melihat cahayanya sekali lagi, dan jika itu mungkin, biarkan ia tetap meminum darah iblisnya. Jika beberapa tamu memiliki kemampuan, ia dapat mendekati untuk mencobanya. Syaratnya adalah, menjadi pengguna atribut cahaya, dan selama dia bisa membuka segel, bahkan jika dia harus membayar dengan mencicil, dia bisa mengambil pedang ini. Ucap Ye Wei Yang. Setelah mengatakan ini, Ye Wei Yang berbalik, dan perlahan-lahan membuka kasing kayu. Kemuraman, ketenangan, kesedihan, dan keheningan yang mematikan, semua muncul bersamaan. Pada saat pedang berat dalam peti kayu ini muncul di depan mata semua orang, Long Hao Shen merasakan keempat perasaan ini memasuki dirinya. Pedang itu benar-benar hitam, terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Setelah dimurnikan, panjangnya adalah 1,5 meter. Di antaranya, pegangan mencakup panjang 0,5 meter, dan bilahnya 1 meter. Tepinya berada di atas lebar 4 jari. Pegangan dan tubuhnya berbaur satu sama lain, seolah-olah membentuk patung logam yang luar biasa. Beberapa pola teliti dapat terlihat samar-samar di atasnya, dan ujungnya tidak begitu tajam, dan secara mengejutkan ditutupi oleh mutiara hitam. Tidak ada aura yang kuat yang dipancarkannya, dan hanya ada perasaan sederhana karena telah mengalami banyak kesulitan. Tapi semua orang bisa merasakannya, bahwa dalam kesuraman dan ketenangan ini, pedang yang berat ini penuh dengan misteri. Tidak ada seorang pun yang naik ke panggung, tetapi semua orang mempertahankan keheningan mereka, seolah-olah memberikan penghormatan kepada pedang yang saleh ini. Keheningan umum hanya membuat suasana semakin menindas. Mereka yang pantas mencoba semuanya, itu sudah mencobanya. Bahkan seorang kesatria dari tingkat ke-9 yang datang, itu pernah datang demi pedang yang berat ini, dan mencoba membiarkannya melihat cahaya. Namun, orang itu juga gagal. Karena bahkan seorang kesatria dari tingkat ke-9 yang gagal, dan membiarkan pedang yang saleh ini bangkit kembali, tidak ada yang bersedia naik ke atas panggung untuk mengambilnya. Kesedihan di mata Ye Wei Yang menjadi lebih kuat, dan dengan desahan yang tidak jelas, dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas kotak kayu. Maafkan aku, karena Wei Yang, semua orang berada dalam suasana hati yang suram. Namun, aku percaya, bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan pemilik barunya. Lelang hari ini hampir berakhir, jadi Wei Yang ingin memberikan semua pelanggan terhormat. Ucap Ye Wei Yang. Tunggu, ucap Seseirang. Tepat pada saat itu, suara yang jelas dan cerah dapat terdengar dari seseorang, yang perlahan-lahan berdiri dari barisannya. Nona Wei Yang, apakah boleh untuk menanyakan nama pedang yang saleh ini? Tanya seseorang, yang ditanyakan dengan suara yang jelas dan cerah. Ye Wei Yang menggelengkan kepalanya. Maaf tamu terhormat, kakek aku berkata bahwa, kecuali pedang yang saleh ini ingin melihat cahaya lagi, namanya sejak saat itu tidak dapat diungkapkan. Jawab Ye Wei Yang. Dia dapat mengatakan dari suaranya, bahwa orang ini masih sangat muda, dan hanya menganggapnya penasaran dengan pedang yang saleh ini. Feng Ling'er sudah menoleh, bersiap untuk menarik kembali pedang berat misterius ini, dan semua tamu yang berpartisipasi juga membuat persiapan untuk pergi. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah anggota kelas umum Demon Hunter Squad ke-21, karena orang yang berdiri dan mengajukan pertanyaan adalah kapten mereka, yaitu Long Hao Shen. Aku ingin mencobanya, ucap Long Hao Shen. Suara yang jelas dan cerah Long Hao Shen terdengar sekali lagi di seluruh aula lelang. Seluruh penonton terdiam sesaat, dan segera setelah itu, suara berisik mengikuti, dan semua perhatian terpusat pada Long Hao Shen. Reaksi yang paling berulang di tempat kejadian adalah suara gosip, sungguh pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri.
Ye Wei Yang segera mengungkapkan ekspresi kaget ketika melihat pemuda bertopeng itu, tetapi karena sudah terbiasa, dia menyembunyikan reaksinya dengan sangat baik, dan memaksakan senyum di wajahnya. Karena hal-hal seperti ini, silakan mendekat tamu terhormat. Namun, dapatkah kamu menunjukkan bukti atribut cahaya kamu kepada aku? Tanya Ye Wei Yang. Tentu saja dong, jawab Long Hao Shen. Kemudian Long Hao Shen berkata dengan suara tenang. Tutup matamu, ucap Long Hao Shen. Kata-kata terakhir ini untuk kawan-kawan, dan segera setelah itu, cahaya yang cemerlang tiba-tiba keluar dari punggung Long Hao Shen. Tepat pada saat itu, seluruh aula lelang bersinar terang dengan jelas, dan keributan yang mengkhawatirkan hampir menguasai seluruh tempat. Kilatan emas sesaat itu benar-benar terlalu menyilaukan, menyapu aura cahaya yang intens di atas panggung yang sebelumnya gelap ini. Tetapi karena kecerahan yang berlebihan dari cahaya ini, banyak dari mereka yang duduk di baris belakang dibutakan untuk beberapa waktu. Untungnya, cahaya keemasan hanya menyebar dalam sekejap, dan hampir tidak ada yang melihat dari mana cahaya keemasan itu dikeluarkan. Ye Wei Yang dan Feng Ling'er tidak melihat pada saat cahaya gemilang dilepaskan. Mereka secara tidak sadar menutup mata mereka, dan hanya anggota dari kelas umum ke-21 Long Hao Shen, Demon Hunter Squad yang merasa Long Hao Shen telah melepaskan sayap spiritualnya. Bahkan di bawah sinar matahari, 4 sayap Long Hao Shen akan memancarkan cahaya keemasan yang mempesona, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tempat yang gelap ini. Ini adalah alasan mengapa Long Hao Shen mengatakan kepada teman-temannya untuk menutup mata mereka. Sementara itu, mereka yang mempertanyakan kemampuannya langsung menjadi diam. Mata Ye Wei Yang menunjukkan kejutan besar, dan dia benar-benar terkejut. Atribut pribadinya juga cahaya, dan karena ini, pemahamannya tentang elemen cahaya menjadi lebih dalam. Tapi barusan, dia dengan sangat jelas merasakan, bahwa cahaya yang kuat ini dirilis oleh Long Hao Shen. Meskipun dia tidak melihat cahaya keemasan terang yang Long Hao Shen telah lepaskan, dia memutuskan, bahwa anak ini mungkin dari kuil kesatria dari tingkat ke-7, yang sangat mungkin menggunakan tubuh brilian untuk menghasilkan energi spiritual unsur cahaya yang kental. Benar, pada saat ini, dia hanya menggunakan brilliant body, tetapi dari suaranya, anak ini masih muda dan tidak lebih. Mengingat usianya, bisakah dia benar-benar telah mencapai tingkat ke-7? Itu tidak mungkin. Dia seharusnya mengubah suaranya sendiri, untuk menyembunyikan usia tuanya. Saat Long Hao Shen berjalan perlahan-lahan menuju panggung lelang, para peserta lelang yang sudah siap untuk pergi berhenti di jalur mereka, dan masih memulihkan diri dari pandangan cahaya yang dilepaskan oleh 4 sayap Long Hao Shen. Berjalan perlahan menuju panggung lelang, tampilan Long Hao Shen menjadi lebih kental. Ketika dia melihat kotak kayu yang sudah ditutup, kemudian dia bertanya. Bisakah aku memulainya sekarang? Tanya Long Hao Shen. Ye Wei Yang secara tidak sadar membalas dengan pertanyaan. Bolehkan aku mengetahui umur kamu? Tanya Ye Wei Yang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.